M. N T D B M. N T D B M. N T D B M. Ya. 5 sikap mental seorang penulis. N T D B M. N T D B M. Yang pertama adalah N. Niat dan motivasi mengapa kita harus bisa menulis. Niat dan motivasi mengapa kita harus bisa menulis. Ini papan tulis saja. Ada spidolnya kan? Saya nanti kayaknya butuh papan tulis. N T D B M. Pertama niat. Niat untuk menjadi seorang penulis. Apa niat kita untuk menjadi seorang penulis? Yang pertama, hobi. Menyalurkan hobi kita untuk menulis. Karena memang kita hobi untuk menulis ya. Yang hobinya nulis, salurkan hobi kalian menulis. Yang pertama adalah karena kita hobi, menyalurkan hobi untuk menulis. Yang kedua, kenapa kita ini niat ingin menjadi seorang penulis? Adalah karena kita ingin menyebarkan ide atau gagasan. Yang kedua, menyebarkan ide atau gagasan. Yang ketiga, mengapa kita menjadi seorang penulis? Adalah untuk memberi manfaat. Kita ini ya hidup adalah untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Salah satu caranya adalah dengan melalui tulisan. Yang keempat, ya, menginspirasi orang lain. Inspire other people through our life. Jadi menginspirasi orang lain. Yang kelima, menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang keenam, agar hidup 1000 tahun lagi. Hidup 1000 tahun lagi. Yang ketujuh adalah mendapatkan penghasilan. Penghasilan kita sebagai seorang penulis itu berapa? Penghasilan seorang penulis namanya royalti. Royalti seorang penulis itu adalah 10% dari harga jual buku. Kalau harga jual bukunya itu adalah 50.000, berarti setiap buku yang terjual saya mendapatkan 5.000 rupiah. Kalau 1000 buku yang terjual berarti saya mendapatkan berapa? 10.000 kali 5.000 berapa? 5 juta rupiah. Kalau 10.000 yang terjual berarti saya dapat 50 juta rupiah. Jadi tergantung dari berapa yang terjual. Itulah niat dan motivasi mengapa kita menjadi seorang penulis. Setelah huruf N, yang kedua huruf apa? T, target. Kalau kalian ingin menjadi penulis, harus punya target berapa tulisan yang akan kalian tulis
selama 1 bulan. Kalian akan menulis berapa tulisan selama 1 bulan? Kalau saya 5 tulisan minimal. Saya harus bisa menulis 5 tulisan setiap bulan. Jadi setiap 4 hari, 3 hari sekali, itu minimal 1 tulisan saya dapat. Atau 3 sampai 4 hari 1 tulisan sudah harus saya tuliskan. Sekarang tulis. Saya harus menulis berapa tulisan setiap hari? Coba. Target saya menulis berapa tulisan setiap hari? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Tulis. Saya harus, target saya menulis berapa tulisan atau cerita pendek dalam waktu 1 bulan. Target saya menulis berapa tulisan dalam waktu 1 bulan. Menulis berapa tulisan dalam waktu 1 bulan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Dah. Udah belum? Tulis target. Udah? Oke, kamu berapa tulisan? Berapa targetnya? 5 tulisan, bagus sekali. Kamu? 2, oke. Siapa? Kamu? 3, bagus. Kamu? 2, oke. Kamu? 4, oh bagus sekali. Oke. Kamu? 3, kamu berapa? 5, bagus sekali. Berapa? 4, kamu? Oh 3, kamu? 2, siapa lagi kamu? 2. Siapa lagi? Kamu berapa? 6. Wow, bagus sekali. Berapa? 3. 5. Bagus sekali. 10. 2. Oke. Berapa tulisan? Mana? Angkat tangan dulu baru ngomong. Mana? Berapa tulisan dalam waktu 1 bulan? Oke ya, kalian tulis pokoknya berapa tulisan dalam waktu 1 bulan itu harus kalian ada. Kalau sudah ada, itu insya Allah akan menjadi lebih mudah. Yang kedua, setelah T, huruf ketiga adalah disiplin. Disiplin menulis setiap hari. Disiplin menulis setiap hari. Disiplin menulis setiap hari. Sekarang tulis. Saya akan menulis dari jam berapa sampai jam berapa setiap hari. Minimal 15 menit saja. Nggak usah banyak-banyak, 15 menit saja. Saya akan menulis dari pukul berapa sampai pukul berapa setiap hari. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Saya akan menulis dari pukul berapa sampai pukul berapa setiap hari. Lima 15 menit minimal ya. Kalau mau lebih boleh. Kalau saya nulisnya pagi-pagi dari jam 3 sampai jam 4 biasanya setiap pagi sebelum subuh gitu. Jadi setiap pagi pokoknya antara jam 3 sampai jam 5 saya bangunnya jam berapa. Nah itu biasanya waktu-waktu yang saya gunakan untuk menulis. Di antara jam 3 sampai jam 5 lah. Setiap hari saya menulis. Ya kadang-kadang dapat setengah halaman, 1 halaman, kadang-kadang dapat 3 halaman, kadang-kadang dapat 5 halaman. Setiap hari itu saya tulis. Nulis tulisan artikel. Ya. Kalau saya kan sudah ada yang mau saya tulis itu apa? Buku saya itu saya sudah jadwalkan tahun ini misalnya menulis buku apa. Nah itu saya tulis setiap hari bukunya.
Kalau kalian mau nulis novel misalnya, nah itu buat daftar isinya dulu, outline, kerangka tulisannya, baru menulis berdasarkan daftar isi itu. Jadi tidak menulis asal cerita, asal-asalan enggak, tapi kita memang mau menulis buku. Setelah waktu, kemudian habis itu B, berani. B, berani. Berani saja menulis, jangan ragu, jangan takut, karena biasanya ketakutan itu yang membuat kita itu akhirnya tidak jadi menulis. Dan yang terakhir adalah M, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Ada spidol? Syukran. Ya, saya akan mulai di sini. Langkah-langkah menulis itu apa saja? Yang pertama, ya, langkah-langkah menulis nih. Pertama adalah tentukan tema. Sini. Ya, terus ke bawah. Ya, temboknya sekalian boleh. Oke ya. Ya, bagaimana cara kita menulis? Yang pertama tentukan tema. Tema besar, misalnya kita mau menulis tentang kehidupan di pesantren, udah cukup, ya nggak apa-apa, syukran. Oh biar sekali-kali boleh, ya. Jadi tuliskan tema itu adalah sesuatu yang jangan disentuh itu lasingan. Satu, dua, tiga. Baik. Tema itu masih besar. Misalnya, yang kita mau tulis itu temanya tentang belajar di pesantren. Ya, yang kita mau tuliskan temanya tentang belajar di pesantren. Tema habis itu buat judul. Judulnya banyak, misalnya mulai yang tadi itu niat dan motivasiku belajar di pesantren, misalnya ya, judul suka dukaku di pesantren, terus pengalaman indahku di pesantren, persahabatanku di pesantren, guru-guruku di pesantren, suasana di pesantren. Banyak sekali yang kalian bisa tulis, ya. Tema, terus tuliskan judulnya. Setelah itu yang ketiga, buatkan namanya kerangka tulisan. Kerangka tulisan atau bahasa Inggrisnya outline. Outline itu poin-poin yang akan menjadi landasan tulisan kita. Biasanya saya buat sekitar 5 poin. 5 poin. Misalnya ya, belajar di pesantren. Apa itu belajar di pesantren? Mengapa pentingnya kita belajar di pesantren? Terus tantangan hidup di pesantren. Bagaimana caranya agar betah di pesantren? Bagaimana agar sukses belajar di pesantren? Nah, bisa buat poin-poinnya. Itulah yang akan menjadi dasar buat kerangka kita. Dan langkah yang keempat itu adalah tuliskan. Kita akan praktekkan. Temanya adalah tentang kehidupan di pesantren, ya. Yang akan kita tulis sebagai buku tulisan bersama. Kehidupan di pesantren.
Sekarang kalian silakan ya berkumpul 3 sampai 5 orang bikin lingkaran kecil. 3 sampai 5 orang bikin lingkaran kecil.